Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dirahmati Allah. Selamat bergabung bersama kami, dan Anda saat ini sedang menyaksikan melalui media channel Mekatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook dan juga Instagram. Dan jangan lupa pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi seputar produk-produk kami, seputar kegiatan-kegiatan yang ada di Mekatur dan juga Lizara, serta konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta karunia kepada kita semua. Berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Shalawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sosok teladan bagi kita semua, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Semoga syafaat tercurah kepada kita semua hingga di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa dalam program Tadabbur Kalam, persembahan Mekatur dan Lizara. Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung bersama kami dan belum mengenal kami, sebagai informasi bahwasannya kami Mekatur dan Lizara adalah merupakan biro atau penyelenggara perjalanan haji dan umroh serta tur wisata halal yang telah berpengalaman sejak tahun 2008 dengan moto kami pemirsa, mitra terpercaya Anda beribadah. Selaras dengan visi misi kami, tentunya kami berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik dengan sepenuh hati atau service excellence sesuai syariat Islam, amanah, terpercaya, memiliki harga terjangkau. Kami memiliki gedung sendiri, memiliki SDM yang profesional dan berkualitas, menggunakan aplikasi berbasis digital. Kami berikan kepastian tanggal keberangkatan, memberikan hotel yang terbaik dan dekat dengan Baitullah. Kami berikan juga pembimbing dan mutawif berpengalaman, legal dan terdaftar secara resmi di Kementerian Agama, serta kami merupakan anggota AMPURI, yaitu Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia. Tentunya ini yang menjadi alasan pemirsa mengapa banyak para jamaah memilih kami. Sebagai informasi bahwasannya kami memiliki beberapa produk yang insya Allah dapat bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Di antaranya adalah Umroh Super Promo Package yang pertama, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 28,9 juta, untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 33,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Rauda Al-Aqiq atau Sofiatul Madinah berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel Anjum berbintang 5. Kami berikan fasilitas yang terbaik, diantaranya adalah menikmati penerbangan direct flight menggunakan pesawat Saudi atau Garuda Indonesia, transportasi bis full AC, hotel dekat dengan Masjidil Haram. Kemudian kami berikan juga makan dan minum 3 kali sehari, dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Umroh Super Promo Package yang kedua, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 29,9 juta, untuk triple di 30,9 juta, dan untuk double di 32,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel Grand Al-Masa berbintang 4. Dan juga kami berikan fasilitas yang terbaik yang tentunya yang sama yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Silver Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 32,9 juta, untuk triple di 34 juta, dan untuk double di 36,9 juta. Menginap di Madinah di Hotel Grand Plaza berbintang 4 dan menginap di Mekah di Hotel Elaf Kinda berbintang 5. Dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Madinah menuju Mekah. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Gold Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk quad di 34 juta, untuk triple di 37,5 juta, dan untuk double di 40,5 juta. Menginap di Madinah di Hotel Taibah Forum berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Darul Aiman Royal berbintang 5, dan juga kami berikan fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 3.300 US dollar dan untuk double di 3.600 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel Frontel Al Harithiyah berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5, dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Promo Super Premium Package, keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan harga mulai dari untuk triple di 4.400 US dollar dan untuk double di 4.500 US dollar. Menginap di Madinah di Hotel di Aubrey berbintang 5 dan menginap di Mekah di Hotel Intercontinental Darul Tauhid berbintang 5. Tentunya kami berikan fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umroh Plus Turki pemirsa.
kita akan mengunjungi kota Istanbul, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.400 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Umrah Plus Turki, mengunjungi kota Şanlıurfa, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.700 US dollar selama perjalanan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik. Di antaranya adalah menikmati penerbangan direct flight dengan pesawat Turkish Airlines, transportasi kendaraan full AC, makanan minum 3 kali sehari, serta dibimbing oleh mutawif dan juga tour leader berpengalaman berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya yaitu Umrah Plus Turki, mengunjungi kota Istanbul dan juga Edirne, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Umrah Plus Turki, mengunjungi kota Istanbul dan juga Antalya, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.800 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati beberapa fasilitas yang terbaik tentunya yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Turki, mengunjungi kota Istanbul dan juga Bursa, keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari dengan harga mulai dari 2.380 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga kami berikan fasilitas terbaik tentunya yang dapat dinikmati oleh para pemirsa, ditambahkan pula dengan free cable car. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Aqsa, insya Allah keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang tentunya dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Uzbekistan, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 2.900 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Umrah Plus Turki bonus Serbia, keberangkatan di tahun 2024 selama 14 hari dengan harga mulai dari 3.000 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu tur wisata religi. Sebagai produk kami yang pertama itu Tadabbur Bumi Anbiya, keberangkatan kita akan menuju ke negara Mesir, Aqsa dan juga Jordan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 9 hari dengan menikmati beberapa kota, di antaranya adalah Kairo, Saint Catherine atau Nuweiba, Yerusalem, Wadi Rum dan juga Amman, Yordania. Dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas di antaranya adalah dengan penerbangan Oman Air, transportasi kendaraan full AC dan juga Wi-Fi, makanan minum halal sesuai program, dan juga kami berikan tour guide berbahasa Indonesia. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Balkan, pemirsa kita akan mengunjungi negara-negara yang terletak di semenanjung Balkan, di antaranya adalah Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia Herzegovina dan juga Kroasia. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.850 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang kami berikan kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Extraordinary Islamic Spain, kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di negara Andalusia Spanyol. Tentunya selain menikmati keindahan arsitektur bangunannya, kemudian keindahan alamnya, dan juga kita disuguhkan pula dengan informasi mengenai jejak-jejak keislaman yang terbentang di negara Andalusia Spanyol. Dan juga kita akan menikmati kota-kota diantaranya adalah Madrid, Toledo, Cordoba, Malaga, Granada dan juga Sevilla. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.600 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan, pemirsa kita akan mengunjungi kota Tashkent, Bukhara, Samarkand dan juga Amirsoy, dan juga mengunjungi salah satu makam perawi hadis terkenal dunia yaitu makam Imam Al-Bukhari. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.800 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian, ditambahkan pula dengan kereta cepat dari Tashkent menuju Bukhara. Untuk produk berikutnya itu Extraordinary Islamic Uzbekistan dan Kazakhstan, kita akan mengunjungi kota Tashkent dan juga Samarkand di Uzbekistan, dan juga mengunjungi kota Almaty dan pegunungan Simbulak yang luar biasa indahnya terletak di negara Kazakhstan. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang tentunya dapat bermanfaat dan dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Beauty of Black Sea, pemirsa kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di Laut Hitam di negara Turki. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 1.999 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya itu Beauty of Swiss, kita akan mengunjungi kota-kota yang begitu cantik di negara Swiss, pemirsa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.350 US dollar selama persediaan masih ada, dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian.
Untuk produk berikutnya pemirsa itu Goes to Australia. Kita akan mengunjungi kota seperti Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney. Keberangkatan di tahun 2024 selama 8 hari dengan harga mulai dari 2.680 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik tentunya yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Tour Holiday pemirsa. Sebagai produk kami yang pertama yaitu 99 bintang di langit Amerika. Kita akan mengunjungi negara Amerika dan juga France, Kanada. Keberangkatan di tahun 2024 selama 12 hari pemirsa. Dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Windsor of the American West. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian barat Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 4.750 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik kepada para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu England and Scotland Super Sale. Kita akan mengunjungi negara Inggris dan juga Skotlandia. Keberangkatan di tahun 2024 selama 10 hari dengan harga mulai dari 2.470 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Supercell East Europe. Kita akan mengunjungi kota-kota negara-negara yang terletak di bagian timur Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 2.150 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya yaitu Spain and Portugal Journey. Kita akan mengunjungi negara Spanyol dan juga Portugal yang terletak di Eropa. Keberangkatan di tahun 2024 selama 11 hari dengan harga mulai dari 1.950 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas terbaik yang dapat dinikmati oleh para pemirsa sekalian. Untuk produk berikutnya pemirsa yaitu Tsunami East Coast USA. Kita akan mengunjungi kota-kota yang terletak di bagian timur negara Amerika. Keberangkatan di tahun 2024 selama 13 hari dengan harga mulai dari 4.550 US dollar selama presiden masih ada dan juga menikmati fasilitas yang terbaik yang tentunya kami berikan kepada pemirsa yang dapat dinikmati. Untuk produk berikutnya tentunya pemirsa bagi yang ingin mengetahui mengenai info harga, fasilitas dan juga syarat dan lain-lain dapat mengunjungi website kami, media sosial kami ataupun dapat menghubungi nomor kontak kami yang tertera di layar Anda. Tentunya pemirsa kami, Menkatur dan juga Lizara senantiasa berinovasi untuk menghadirkan layanan berkualitas, salah satunya dengan mengadakan program podcast yang dijalankan pada musim haji kemarin dan juga program kajian tafsir atau tadabbur kalam yang saat ini pemirsa sedang saksikan dan juga nanti ada program di bulan suci Ramadan dan beberapa program yang lainnya yang tentunya dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Kami berkomitmen untuk memberikan konten berkualitas syarat religi yang bernilai positif, edukatif, mengandung ilmu kebaikan, tentunya dalam upaya kita sama-sama belajar dalam hal meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa, sahabat Mekatur dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada program Tadabbur Kalam episode ke-50 akan membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 211 hingga 212 dengan tema Bani Israel sebagai contoh umat yang banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Muhammad Irfan sebagai pembawa acara dan juga narasumber, guru, ulama, dai, pembimbing ibadah kami yaitu Bapak Kiai Haji Sanai Abdurrahman LC. Tentunya pemirsa agar acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemirsa, marilah kita bersama-sama menyimak program Tadabbur Kalam. Namun setelah tayangan video yang akan lewat berikut ini, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'at fa innallaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina ittaqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Sahabat Mekatur dan Lizahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, dan saya mengingatkan untuk kita semua ya untuk terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang telah memberi segala kenikmatan tersebut, ya sehingga ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Baik nikmat yang sifatnya itu materi ataupun yang imaterial. Artinya ketika kita diberi nikmat, Allah Subhanahu wa taala jaga fisik kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, ruh dan pikiran kita ya akan selalu ditenangkan dan dibimbing untuk senantiasa berada di atas agama, untuk senantiasa berada di atas ketaatannya. Insya Allah ya kali ini kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam program Tadabbur Kalam. Pada ayat yang ke-211 ya, silakan dibuka ya bagi sahabat Mekatur dan Lizahra di mana saja berada ya, untuk agar kita mendapat ya pahala bukan hanya sekedar mendengar ya, bukan hanya sekedar mentadaburi, tetapi juga melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada mushaf masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Sebelum ayat ini, pada pertemuan yang lalu ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapapun yang memiliki keimanan untuk betul-betul berislam dengan baik, dengan sempurna, untuk memasuki agama ini dalam pengertian melaksanakan syariat ini jangan dipilih-pilih, tetapi lakukan semua sekuat kemampuan kita. Kalau kita mengikuti langkah-langkah setan, setan itu akan selalu menjauhkan kita dari Allah. Setan itu akan berusaha menjauhkan kita dari Nabi, menjauhkan kita dari syariat. Sehingga kita betul-betul mengikuti arahan-arahan setan. Setan itu mengarahkan kita untuk menjadi penghuni neraka. Ya. Maka yang paling parah lagi adalah pada saat kita betul-betul mengetahui ajaran ini dengan baik, ya, Islam sudah kita ketahui dari para asatid, daripada ulama, dari habaib dan seterusnya. Ditambah lagi kalau kita sudah mau membaca, mau membekali diri dengan ilmu, ya, tiba-tiba kita masih mengikuti langkah-langkah setan. Ini yang berbahaya. Ya, sebab apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala aziz, Allah Subhanahu wa taala hakim. Artinya tidak akan terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Tetapi semua yang kita lakukan itu dampak negatifnya nanti kembali kepada kita. Kita akan menyesal. Ya. Makanya di ayat 210 itu ada semacam pertanyaan, mau sampai kapan? Ya kalian mengikuti langkah-langkah setan itu. Kapan kalian mau sadar? Kapan kalian mau bertobat? Kapan kalian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa menunggu sampai nanti Allah dan para malaikat itu menaungi kita ya dengan awan dari atas? Artinya kalau kita sudah betul-betul mendapatkan kenikmatan, baru kemudian kita beribadah, baru kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu sampai seperti itu, sebab nanti semua apa yang kita lakukan itu kan dipertanggungjawabkan. Ya. Yang kita lakukan ini selama ini
apakah itu kebaikan atau keburukan, kan nanti akan diperlihatkan. Ilallah turja'ul umur. Nanti semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat kita kali ini, sal Bani Israel. Kalau kalian tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, coba cek. Coba kalian tanya itu Bani Israel itu. Sal Bani Israel. Tanya Bani Israel. Itu dari sa'ala yas'alu itu. Jadi fi'il amrnya perintahnya sal. Jadi sal Bani Israel. Siapa Bani Israel ini? Dulu sudah kita jelaskan. Jadi Bani Israel itu anak cucu keturunan Israel. Israel itu nama lain daripada Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yakub ini punya anak 12. Nah, 12 itu termasuk Bunyamin, termasuk Yusuf. Jadi Yusuf adik yang paling kecil adalah Bunyamin. Nah, kemudian ketika Yusuf ini tinggal di Mesir dan dia diberi amanat ya oleh penguasa Mesir pada saat itu untuk mengelola keuangan negara, pas musim peceklik tiba, saudara-saudaranya yang dulu mengkhianati Yusuf pada waktu kecil itu datang semua mau mencari bahan pokok ya untuk dibawa ya ke Libanon. Tapi kemudian ya skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan dengan rapi, dengan apik. Sampailah kemudian mereka diundang oleh Nabi Yusuf, termasuk Yakub yang pada waktu itu matanya tidak melihat karena rindu ya kepada Yusuf alaihissalam, tapi tiba-tiba terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diundang untuk tinggal di Mesir. Selama 400 tahun keturunan Yakub yang kemudian menyebar di Mesir ya, dan mereka kemudian menamakan dengan Bani Israel, anak cucu Israel. 400 tahun mereka hidup tenang di Mesir. Sampai akhirnya kemudian datanglah pemerintahan yang zalim. Dipimpin oleh Fir'aun. Dipimpin oleh Ramses yang kedua. Dipimpin oleh Manuftah yang zalim ini. Bani Israel diperbudak. Sampai akhirnya kemudian ya dibawa oleh Musa alaihissalam. 40.000 waktu itu Bani Israel jumlahnya, dibawa mereka meninggalkan Mesir menuju bumi Palestina. Jadi Nabi Musa yang membawa itu karena melihat penderitaan Bani Israel di Mesir itu sudah luar biasa. Tiap hari mengalami pelecehan, tiap hari mengalami ya intimidasi, bahkan bukan sekedar itu tetapi pembunuhan pun bila perlu ya dilakukan oleh penguasa. Kalau memang yang melakukan kejahatan atau yang melakukan pelanggaran itu adalah Bani Israel. Orang benar, orang yang baik aja bisa tertuduh ya pada masa pemerintahan Fir'aun ini. Sehingga Musa membawa mereka ke sana. Nah, inilah Bani Israel. Ya, jadi ada 12 jumlah mereka ini. Dan masing-masing menyebarkan keturunan ya di beberapa negara saat ini. Nah, untuk ya melihat ayat-ayat sebelumnya, ada semacam kalimat, kalau nggak percaya kalian dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad, tanya Bani Israel, sal Bani Israel. Kam atainahum min ayatim bayyina. Ayo, berapa banyak nikmat-nikmat yang kami berikan kepada mereka. Kam atainahum min ayatim bayyina. Berapa banyak nikmat yang kami berikan. Berapa banyak ayat-ayat yang jelas, betul-betul nampak, betul-betul gamblang dan mudah dicerna. Tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya berapa banyak yang kami berikan kepada Bani Israel, bukti-bukti yang nyata. Ya. Apakah kalian mau menunggu seperti itu? Ya, ketika ayat ini ditujukan kepada ya kaum muslimin. Ya, atau penduduk Madinah pada saat itu. Jadi ketika mereka ada yang menolak, makanya kemudian disuruh nanya, ayo tanya Bani Israel itu. Ya, udah banyak bukti-bukti yang nyata yang kami berikan kepada mereka. Ya. Tapi lihat akibatnya apa? Mereka yang menerima, mereka yang dengan mudah ya mencerna dengan baik ayat-ayat tersebut, Allah muliakan mereka.
Tetapi kebanyakan mereka menolak. Kebanyakan mereka ya seolah-olah mendapatkan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka durhaka dan sebagian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa may yubaddil ni'matallah, barang siapa yang mengganti nikmat Allah Subhanahu wa taala, yubaddil mengganti di sini mengingkari. Ya. Jadi kalau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, maksud digunakan kalimat yubaddil itu nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian digeser seolah-olah bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan sama seperti mengganti. Makanya kalimatnya yubaddil. Wa may yubaddil nikmatallah. Orang yang mengganti nikmat Allah artinya yang menggeser, tidak mengakui kalau nikmat itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mim ba'di ma ja'at, setelah datang penjelasan kepada mereka. Artinya Nabi dan Rasul sudah menerangkan ini dari Allah. Ini benar, ini dari Tuhan gitu. Itu sudah dibenarkan seperti itu, tapi mereka tetap mengingkari dan tetap menganggap bahwa itu bukan dari Allah. Fa innallaha syadidul iqab. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya memiliki sanksi yang keras. Memiliki sanksi yang berat. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa may yubaddil nikmatallah min ba'di ma ja'atu sa'u'adzibu azaban syadida, enggak. Allah enggak menggunakan kalimat itu. Kalau untuk kebaikan iya, Allah selalu menggunakan aku. Allah selalu menggunakan kami. Tapi kalau untuk memberikan azab, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sifatnya itu kabar. Ya, hanya informasi saja. Ya, kalau kalian melakukan pengkhianatan, kalau kalian mengingkari, ketahui ini azab Allah Subhanahu wa taala itu berat. Azab Allah Subhanahu wa taala itu pedih. Dalam surat Ibrahim itu ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Tapi jika kalian mengingkari, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Kenapa tidak menggunakan aku akan azab? Karena Allah Subhanahu wa taala ya selalu mendidik kita dengan ayat-ayatnya ini. Kalau memang ada satu kebaikan, ya, maka katakan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada sesuatu yang buruk, itu dari kita atau dari perbuatan hamba. Ya, padahal kebaikan dan keburukan itu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita dididik oleh Allah, diajari etika. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan aku dalam hal azab karena itu jelek, karena itu nggak baik. Makanya digunakanlah sifat atau digunakanlah berita yang sifatnya itu khabar. Ya, khabariyah saja, artinya info saja. Ya, fa innallaha syadidul iqab, Allah Subhanahu wa taala amat sangat keras siksaan. Artinya, kalau orang yang akalnya itu baik, akalnya itu normal, akalnya sehat, mendengar info kayak begitu itu dia langsung percaya, oh iya, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak syukuri, pasti kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muncul dari diri mereka. Ya, makanya Allah hanya mengatakan, nih, azabku sangat pedih kalau kalian mengingkari. Ya, kalau akal mereka ini sehat, jalan mereka akan mengikuti. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan dunia itu dihiasi bagi orang-orang kafir. Maksud dihiasi zuyyina lilladzina kafaru itu, ya, bagi orang-orang kafir, kehidupan dunia ini betul-betul menjadi hiasan bagi mereka. Kehidupan dunia itu betul menjadi tujuan hidup mereka, itu orang-orang kafir. Jadi seolah-olah kehidupan dunia ini adalah segala-galanya dan setan selalu menghiasi. Ya, artinya selalu merubah pola pandang mereka terhadap kehidupan dunia. Mereka mengatakan kehidupan dunia adalah segala-galanya. Enggak ada kehidupan akhirat itu. Makanya orang yang percaya kepada kehidupan akhirat, lalu kemudian dunia yang ia dapatkan itu untuk kehidupan akhirat, mereka selalu melakukan pelecehan terhadap orang yang memiliki keyakinan itu. Siapa yang memiliki keyakinan? Ya, umat Nabi SAW. Umat Islam itu punya keyakinan kehidupan yang sebenarnya itu adalah nanti di akhirat, bukan di dunia. Ya.
Memang ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, dengan fasilitas kemampuan ini ya. Jadi kalimat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi wabtaghi fima ataqallahu itu cari olehmu, usahakan ya, dengan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kehidupan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi kejar betul-betul negeri akhirat, tapi jangan lupa kehidupan di dunia. Jadi yang pertama kali dituju akhirat. Tapi karena kita ini hidup di dunia, jangan dilupakan. Ya, kita mau menuju ke sana itu kan melalui dunia. Nah, sementara syarat di dunia itu kan harus terpenuhi, sandang, pangan, papan, agar kita bisa beribadah dengan baik. Nah, untuk memperoleh sandang, pangan, papan ini ya dengan kerja, dengan ikhtiar, dengan terus berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita dapatkan dunia, jadikan dunia ini sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Kita infak, kita sedekah, kita keluarkan zakat. Apa yang kita dapatkan ini semua dijadikan fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan bagian kita di dunia ya. Kalau mengejar akhirat kemudian lupa dunia, bagaimana akhirat bisa terkejar? Nah, orang-orang kafir itu dia nggak punya pemahaman model kayak begini. Ya, dia mengetahui dari setan itu bahwa kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Nggak ada kehidupan akhirat. Maka mereka menolak ketika Nabi SAW menyampaikan tentang keyakinan terhadap hari kiamat. Mereka menolak itu. Mereka tidak menerima keyakinan model kayak begitu itu. Maka siapapun yang punya keyakinan bahwa ada kehidupan akhirat, itu selalu jadi bahan tertawaan. Ya, jadi mereka ini selalu ngejek. Makanya di sini dikasih tahu wa yaskharuna minalladzina amanu. Mereka melakukan pengejekan, mereka melakukan pelecehan terhadap orang-orang yang beriman karena mereka mempercayai kehidupan akhirat. Ya. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal nanti pada hari kiamat orang-orang yang bertakwa ini, artinya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW ini, nanti pada hari kiamat itu akan mengungguli mereka. Ya, walaupun di dunia katakan umat Nabi SAW ini tidak memiliki fasilitas-fasilitas kehidupan, tetapi nanti ya di kehidupan akhirat mereka akan mengungguli orang-orang kafir. Ya. Dan itu pasti Allahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan. Ya. Maksud Allah yarzuqu may yasha' bighairi hisab ini karena orang kafir itu menganggap orang-orang muslim umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kere. Orang-orang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu miskin, dianggap segitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang ngatur rizki. Ya. Tapi faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kenapa non muslim itu banyak yang diberi keunggulan dalam hal dunia dan lain sebagainya? Apakah Allah Subhanahu wa taala kemudian ya tidak adil kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah, tabarakallah. Allah sangat adil. Ya. Jadi siapapun yang bekerja, siapapun yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kekayaan, Allah kasih. Dan tanpa terkecuali karena Allah Rabbul Alamin. Tapi urusan ketenangan batin, ketenangan hati itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka ini tidak memperoleh kekayaan yang banyak karena memang tidak seimbang usaha atau kerja mereka, ya karena mereka banyak kerja-kerja sampingan yaitu dakwah, yang ngajari anak-anak segala macam, sehingga nggak fokus. Wajar kalau seandainya dia tidak mendapatkan kekayaan dunia, tetapi diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya,
hidupnya itu tenang, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan. Tetapi non-muslim, artinya orang-orang kafir itu banyak yang memiliki kekayaan tapi tidak tenang. Ya, kekayaan, fasilitas hidup ada, tetapi milih bunuh diri. Kenapa? Stres. Stres ketika menghadapi ada keluarganya yang sakit, ada keluarganya yang nggak bisa diatur, dia pusing, dia stres, lalu ngambil jalan pintas bunuh diri. Ya. Lihat di negara-negara non-muslim angka bunuh diri, bandingkan dengan negara-negara yang mayoritas muslim. Ya. Termasuk juga angka kejahatan. Angka kejahatan itu bandingkan dengan negara yang penduduknya muslim dan negara yang tidak berpenduduk muslim itu. Kita bisa lihat itu. Artinya apa? Penduduk yang mayoritas muslim itu ini ada kecenderungan untuk tenang hidupnya. Ya. Tetapi kalau seperti orang-orang liberal punya pikiran, di Indonesia ini kalau kita lihat di penjara banyak muslim. Kalau kita lihat di ruang-ruang sidang itu yang terdakwa banyak yang muslim. Yang memperkosa muslim, yang minum khamr muslim, yang ini muslim. Dia nggak pernah berpikir negara ini kan mayoritas muslim. Bandingkannya atau jangan hanya sekedar menuduh dari satu pihak. Ya, coba lihat di negara-negara seperti di Italia gitu, atau di Prancis atau negara-negara Eropa lainnya yang notabene mayoritas non-muslim. Lihat di penjara banyakkan mana muslim dengan non-muslim? Kan non-muslim. Ya, kenapa? Mayoritas. Ya, yang memperkosa non-muslim, yang minum khamr non-muslim, yang melakukan pembunuhan non-muslim. Kenapa? Karena memang penduduknya mayoritas. Ini kadang-kadang melihat dengan mata kaca, ya kaca kuda istilahnya, atau mata kuda gitu ya, kacamata kuda yang dia pakai. Dia lihat hanya Indonesianya saja, ya, tetapi dia tidak melihat ya bagaimana ya kondisi yang sebenarnya kalau kita atau Indonesia ini mayoritas. Maka kalau ada yang melakukan kejahatan segala macam, jangan dilihat dari agamanya. Ya, itu nggak adil penilaian seperti itu. Ya, Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah sudah mengatur siapapun yang dikehendaki. Cuma aturan ini atau ketetapan ini gaib, nggak ada yang tahu. Karena gaib, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba ini untuk berusaha, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian pemberian itu ada orang dikayakan, ada orang dimiskinkan, ya itu terserah Allah. Yu'izzu may yasha yudzillu may yasha. Allah muliakan seseorang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Begitupun ketika Allah menghinakan seseorang sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Tapi karena kita nggak tahu maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha. Ya, kita berdoa. Nah, ada non-muslim usahanya kuat, ikhtiarnya kuat, diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian dibandingkan dengan kasihan yang muslim ini kok nggak kaya-kaya. Bukan nggak kaya, Allah akan kasih kalau si muslim ini mau berusaha sungguh-sungguh. Kalau dia mau terus ikhtiar dengan baik, Allah akan beri. Ya. Kemudian sekali lagi kelebihannya apa? Walaupun tidak mendapatkan kekayaan seperti non-muslim, tapi mereka mendapatkan kekayaan hati. Mereka lebih tenang. Ya, walaupun nggak punya kekayaan apa-apa, tapi mereka bisa tidur pada saatnya itu dengan nikmat. Tidak ada rasa takut dirampok, takut dicuri, takut dibunuh, nggak ada. Mereka lakoni kehidupan itu dengan baik sampai ajal menjemput. Ya. Jadi zuyyina lilladzina kafaru, memang orang-orang kafir itu diberikan pandangan, cara pandang seperti itu ya, karena mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Sehingga mereka terus mengejar dunia ya, sambil terus melecehkan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang bertakwa nanti akan mengungguli mereka ya, karena Allah Subhanahu wa taala hakikatnya memberikan rizki kepada siapapun yang dikehendaki. Sahabat Mekatu dan Zahra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita renungi, kita tadaburi dua ayat ini. Ya, pertama ketika ada pertanyaan sal ini. Ya, jadi bertanyalah, ini maksudnya adalah agar orang-orang yang beriman setelah diberikan petunjuk oleh Nabi, setelah Nabi menjabarkan tentang ajaran-ajaran Islam ini dengan baik dan sempurna. Kalau masih ada di antara kalian orang-orang yang beriman, di antara kita nih, yang tidak percaya, maka ada pembuktian lain
di samping ayat-ayat sebelumnya kan menjelaskan pembuktian itu dengan apa yang ada di sekitar kita. Akal kita disuruh betul-betul bekerja dengan baik gitu. Lihat apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua ternyata ditundukkan untuk kita. Tapi bukan hanya sekedar itu, tapi kita juga disuruh nanya pada umat sebelum Nabi SAW. Coba tanya deh kalau nggak percaya kepada Bani Israel gitu. Sebab apa? Bani Israel ini sudah banyak kami berikan ayat, sudah banyak kami berikan penjelasan, ya, tetapi mereka mengingkari, tetapi mereka menolak, maka kemudian akibatnya mereka banyak yang dibinasakan. Allah hinakan mereka, setiap mereka berada di satu tempat selalu dihinakan oleh bangsa-bangsa atau oleh penduduk asli di daerah tersebut. Mereka di Eropa dikejar-kejar dulu itu. Di Amerika dimusuhi. Kemudian di mana-mana pun sampai sekarang pun ketika mereka menduduki tanah Palestina, mereka nggak akan pernah tenang sampai hari kiamat. Selalu saja ada yang mengganggu karena mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian orang yang beriman, apa mau hidup kalian seperti itu? Tanya sama Bani Israel itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk berpegang teguh kepada agama ini, berpegang teguh kepada Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, sehingga kita tidak mudah mengikuti gerak langkah setan, ya, sampai akhirnya nanti Allah memberikan rizki yang besar, ya, yang tanpa ada perhitungan. Rizkinya apa? Rizkinya adalah husnul khotimah. Rizki apa yang Allah berikan kepada kita? Ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita berharap mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus ikut dalam mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada ayat yang ke 214 insyaallah. Ya, 213, 214. Ya, ini menyangkut banyak pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak menjadikan semua ini bersatu saja, beriman saja, sehingga nggak ada pengkotakan-pengkotakan itu katanya. Nanti jawabannya pada ayat berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pemirsa, sahabat Maikatur dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, usai sudah program Tadabbur Kalam episode ke-50. Membahas kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 211 hingga 212 dengan tema Bani Israel sebagai contoh umat yang banyak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang telah setia bergabung bersama kami dari awal acara hingga acara ini berakhir melalui media channel Maikatur dan juga Lizara, baik YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Jangan lupa pemirsa untuk senantiasa subscribe, like, comment, and share tentunya untuk mendapatkan update informasi terkini seputar produk-produk kami, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Maikatur dan juga Lizara, serta konten-konten kami yang insya Allah dapat bermanfaat kepada para pemirsa sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dan juga kebaikan kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pemirsa, kita akan berjumpa kembali pada program berikutnya dan jangan lupa untuk senantiasa memilih, merekomendasikan travel haji umroh, Maikatur dan Lizara kepada sanak famili, handai tolan, kerabat maupun kepada teman-teman sekalian dengan moto kami, mitra terpercaya Anda beribadah. Saya Muhammad Irfan dan juga tim produksi pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.